Bapa di surga, kami sedang menyembah Engkau melalui puji-pujian, pembacaan firman, dan melalui kesaksian. Saat ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, supaya melalui firman Tuhan, kami boleh merasakan ada Tuhan berbicara, ada kebenaran firman Tuhan, ada kehadiran Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Maka kami boleh menyembah Tuhan lebih sungguh, lebih dalam, dan lebih jelas melalui firman Tuhan. Tolong hamba yang kecil dan terbatas ini boleh menyalurkan kebenaran firman Tuhan dan kehadiran Tuhan Yesus. Jauhkan segala gangguan. Penuhkanlah kami dengan kebenaran firman dan kehadiran Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membaca teks khotbah hari ini terdapat dari surat Efesus pasal 1 dari ayat 15 sampai dengan ayat 13. Kita baca bersama-sama. Kami baca ayat ganjil, jemaat silakan membaca ayat ke-6. Berbunyi demikian, Efesus pasal 1 ayat 15 mulanya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Maaf, ini mati di sini. Kereta. Baik, ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan lagi di dunia yang akan datang. Bersama-sama ayat 23. Selamat beribadah
Dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat penyertaan-Nya dan pertolongan Tuhan selama musim dingin. Dengan kemarin dulu, tanggal 20 Maret, menurut almanak Jepang, itulah disebut Shunbun no Hi, hari musim semi. Mulai musim semi secara resmi. Dan musim semi ini di Jepang adalah musim wisuda dan permulaan pendidikan atau pekerjaan. Maka kami mengucapkan jemaat yang baru selesai programnya, pendidikannya, wisuda, dan jemaat yang mau mulai sekolah baru, tingkat baru, atau pekerjaan baru. Tuhan menyertai dan memberkatinya. Dan sebelum masuk ke firman Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kami untuk pelayanan kami selama 1 minggu di Indonesia. Mulai dari tanggal 26 Februari sampai tanggal 5 Maret. 3 hari di Bandung ada wisuda dan pengutusan WPDC. Itu World Partner Discipleship Training. Ini program persiapan calon-calon misi selama 5 bulan. Ada 13 calon misi ditamatkan. Termasuk beberapa yang mau ke Jepang. Misionaris tapi sebagai perawat atau kenshusei dilatihnya. Sekaligus ada wisuda program Kairos tentang misi sedunia untuk pemimpin-pemimpin gereja di Bandung. Dan 2 hari di Brastagi ada seminar misi sedunia. Temanya bagus, langsung amanat aku. Dan ada 230 pesertanya. Dan kami telah menikmati BPK juga. Babi panggang karo. Makan banyak, akhirnya kena sakit perut juga. Puji Tuhan, di gereja-gereja Indonesia juga makin banyak gereja dan hamba Tuhan dan jemaat menyadari beban dan untuk melaksanakan amanat Allah. Kita sudah hampir 3 bulan berjalan dengan tema tahunan 2026, yaitu keluarga Allah yang bertumbuh dan diberkati. Hari ini dari bagian yang tadi kita baca bersama-sama dengan tema Roh, Hikmat, dan Wahyu untuk mengenal Allah. Kita melihat ayat 15 dimulai lagi dengan karena itu. Karena itu ada isi karenanya. Itulah kita bulan yang lalu telah belajar dari ayat 1 sampai ayat 14 surah Efesus ini. Kita belajar 3 poin. Satu adalah panggilan Tuhan kepada kita sebelum dunia dijadikan untuk menerima berkat rohani di surga. Poin kedua itu untuk penebusan oleh darah Kristus dan menerima warisan dari Tuhan. Ketiga, untuk itulah Roh Kudus
diberi sebagai jaminan. Ini secara singkat isi dari ayat 1 sampai ayat 14. Maka disebut karena itu. Katakan, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Rasul Paulus menjelaskan demikian tentang rencana Allah kepada umatnya. Senang mendengarnya. Jemaat Efesus keadaannya bagaimana? Rasul Paulus memperhatikan hal apa yang ada dalam jemaatnya dan menghargai dan bersyukur. Dua hal. Aku dengar imanmu dalam Tuhan Yesus. Kedua adalah kasihmu kepada semua orang kudus, orang Kristen. Dua hal ini memang ciri orang percaya Tuhan Yesus secara utama. Boleh dikatakan hakikat kehidupan orang percaya Tuhan Yesus. Sepertinya manusia bisa berhidup dengan dua kaki. Seperti burung terbang dengan dua sayap. Itulah orang yang percaya Tuhan Yesus. Cirinya, hakikatnya, menunjukkan kelihatan rohani yang paling penting. Itulah iman kepada Yesus, kasih kepada semua saudara-saudara. Tapi ini tidak mudah diteruskan. Maka Paulus katakan, aku selalu mengingat doaku untuk kamu. Ini istilah mengingat kamu dalam doaku. Mengingat ini ada arti memanggil nama. Jadi ingat, mengingat nama. Nama artinya orangnya. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, aku gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-domba. Domba-domba mengikutinya dengan dipanggil namanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, gembala agung, memanggil nama umatnya, jemaatnya. Maka dalam jemaat kita, Tuhan izinkan hamba Tuhan yang muda diutus dari Indonesia. Ada orientasi. Saya selalu mengatakan, sebagai hamba Tuhan melayani di Jepang, ada macam-macam, tapi tugas utama sebagai hamba Tuhan adalah pelayanan firman dan doa. Doa bagaimana? Sebagai tugas utama bagi hamba Tuhan. Saya mengajak, kalau diberi tanggung jawab salah satu grup atau salah satu jemaat, seperti walaupun masih muda, ditugaskan ke wilayah-wilayah. Saya ajak buat buku catatan khusus untuk doa jemaat. Tulis semua nama jemaat. Setiap pagi dalam waktu renungan melihat panggil nama setiap orang,
setiap keluarga. Dan ada pokok-pokok doa. Tugas utama hamba Tuhan menyampaikan firman dan mendoakan untuk jemaat. Paulus, itulah aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dengan apa? Memangnya mengingat wajahnya, keadaannya, kebutuhannya. Paulus paling senang dengar, oh, jemaat Efesus ada sudah disaksikan, dilapor ada iman dalam Yesus. Kasih kepada saudara-saudara lain. Tapi ini tidak mudah. Bagaimana tidak mudahnya contohnya? Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus atau jemaat di Asia Kecil, kira-kira tahun setelah Masehi 61. Paulus katakan, senang, syukur, imanmu dan kasihmu. Tapi Tuhan Yesus kirim surat kepada jemaat Efesus 30 tahun lebih kemudian. Tuhan Yesus menegur, walaupun menghargai iman jemaat Efesus, tapi ada satu hal jatuh. Tuhan Yesus mencela, menegur. Kita ingat dulu belajar Wahyu semua. Wahyu pasal 2 ayat 34. Ini mati ya. Wahyu pasal 2 ayat 34 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. tetap sadar dan berdoa engkau tidak mengerti. Namun demikian aku orang-orangmu. Tuhan Yesus tahu jemaat Efesus mereka begitu tetap setia iman. Maka walaupun lelah tapi tetap setia dan sabar, tabah, sabar. Bahkan bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik. Artinya kuat pengertian tentang firman Tuhan. Namun ada satu, jatuh, meninggalkan kasih semula. Setelah itu Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Kembali kepada kasih semula. Kalau 30 tahun lewat, itulah keadaannya. Ini pengajaran firman Tuhan. Orang Kristen dipuji, terbukti imannya, kasihnya, tetapi 30 tahun lebih lewat. Itulah. Ini kenyataan jemaat Efesus. Tapi sebagai satu lambang jemaat yang ada dalam wahyu, ditegur oleh Tuhan Yesus. Maka Paulus tahu kebaikannya, pentingnya iman dan kasih, tapi tidak gampang meneruskannya, tetapnya. Maka Paulus meminta ayat berikutnya, ayat 17. Dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama ayat 17. Dan meminta kepada Tuhan, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia,
supaya ia memberikan kepada roh dan wahyu untuk memelihara iman dan kasih, bahkan untuk bertumbuh. Perlu. Apa yang perlu? Paling perlu adalah tetap mengenal Allah dengan benar. Istilah mengenal ini epignosis dengan bahasa Greka itu bukan hanya sekedar mengetahui sebagai pengetahuan, tapi ini artinya mengenal atau mengetahui dengan pengalaman. Jadi istilah ini dipakai oleh Tuhan Yesus dalam doa kerajaan Allah adalah mengenal Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Hidup yang kekal adalah mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus dengan benar. Mengenal hidup kekal artinya hidup sama-sama dengan Allah, hidup sama dengan Yesus. Maka istilah mengenal bukan sekedar pengetahuan, mengalami, merasakan, bahkan hidup sama-sama. Untuk itulah perlunya bagaimana mengenal Allah demikian dan benar melalui firman Tuhan. Tapi untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengenal Allah, perlu pertolongan secara khusus. Untuk itulah disebut roh hikmat dan wahyu. Hikmat dari Roh Kudus dan wahyu artinya membuka atau melepas tutup. Ada tutup, melepas, membuka. Ini istilah arti wahyu. Jadi Roh Kudus yang memberi hikmat secara khusus untuk mengerti firman, mengenal Allah secara pribadi, secara pengalaman. Dan Roh Kuduslah membuka pikiran hati kita kepada Allah. Maka ayat berikutnya dipakai istilah lagi, ayat 18, kita baca bersama-sama. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Sampai sini. Agar mata hatimu terang. Istilah mata hati dalam Alkitab seluruhnya hanya dipakai di sini saja. Mata hati ada di mana? Dua mata di sini. Mata hati. Istilah hati dalam Alkitab biasanya ini secara total seluruh oknum. Jadi hati dalam bahasa Alkitab itulah dasar untuk seluruh oknum. Ratio, perasaan, kehendak. Itu buka, dibuka. Jadi istilah ini dipakai oleh Tuhan Yesus waktu memanggil Rasul Paulus sebagai utusan misionaris ke
bangsa-bangsa. Tuhan Yesus katakan demikian. Kisah para Rasul pasal 26 ayat 18. Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Paulus, aku mengutus kamu ke bangsa-bangsa. Ayat 18, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Rasul Paulus diutus bangsa-bangsa untuk menyaksikan Yesus, memberitakan Injil. Untuk apa? Untuk membuka mata. Bukan mata. Kalau hati terbuka, mengenal, mengetahui, mesti diikut sertakan dengan akibatnya. Akibatnya apa? Supaya mereka berbalik. Dan mengenal iblis dan Allah. Kegelapan dan terang. Mengenal, berbalik, menerima penebusan, bertobat, dan hidup dalam warisan yang dijanjikan, yaitu hidup kekal. Inilah arti mata hati terbuka. Roh Kuduslah memberi hikmat secara khusus dan membuka hati kita supaya seluruh oknum kita terpengaruh pengertian, perasaan, kelakuan, didorong, dikontrol oleh karena mengenal Allah yang benar. Kalau begitu, mengenal apa? Mengenal Allah. Ayat berikutnya, ayat 19 katakan demikian. Kita baca bersama-sama ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Allah adalah berkuasa. Istilah di sini kekuatan kuasa. Dua kata yang hebat. Apa hebatnya? Ini dipakai dua kata. Satu, dynamis. Itulah kata asal dari dinamo atau dynamite. Ini Bapak tahu dinamo, kalau sekarang mobilnya banyak, itu modern, jadi tahu dulu saya di Kalimantan sering pelihara dinamo. Karena dinamo itulah hidupkan mesin. Dinamo menggerakkan. Itulah istilah dinamis. Kekuatan dan kuasa itu istilahnya energia. Itu kata asal dari energi. Sekarang dunia dilanda oleh krisis energi. Karena gara-gara perang dengan Iran, Hormuz itu ditutup. Wah, di Jepang juga langsung naik harga. Di Hong Kong satelit 625 yen katanya.
Di Jepang belum sampai. Tapi energi inilah menggerakkan terus. Jadi dinamis, dinamo, menggerakkan energi terus berjalan secara rohani. Itulah dua hal ditingkatkan. Iman kepada Yesus, kasih kepada semua saudara. Oleh karena pertolongan Roh Kudus makin mengenal Allah. Kalau begitu, di dalam hatinya, dalam kehidupannya, seperti hidup, bergerak, percaya Tuhan, mengasihi saudara. Kita tidak gampang mengasihi saudara. Memulai satu langkah, perlu kekuatan. Mulainya dinamonya. Itulah dinamis dari Allah. Maka Rasul Paulus mengingatkan orang Kristen di Efesus betapa pentingnya, tapi betapa hebatnya kuasa, kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Dan itu betapa hebatnya dikatakan, sampai mana hebatnya. Ayat berikutnya, ayat 19, dikatakan demikian. Yang dikerjakannya, kita baca bersama-sama ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dari antara orang mati, menentukan dia di sebelah kanannya di surga. Kekuatannya, kuasanya, dinamis dan dinamonya adalah paling jelas adalah kuasa kekuatan membangkitkan yang mati jadi hidup lagi. Kenapa di dunia satu kuasa tidak pernah dan tidak mungkin dikalahkan oleh apapun di dunia. Itulah kuasa yang tertinggi di dunia, menguasai manusia, kelemahan manusia, keterbatasan manusia. Itulah maut. Di dunia tidak ada satu orang pun menang kepada maut. Cobalah seperti raja di Amerika Serikat. Namanya presiden, tapi betul-betul gaya raja. Sampai kapan? Sampai kapan? Tidak mungkin 3 tahun lagi sudah tidak ada. Pergi kemana? Istana demi istana ada di Amerika. Kasih nama sendiri ke gedung-gedung. Suruh perang, menyerah. Seluruh dunia. Kalau sudah Iran, siap-siap sekarang ke Cuba. Di dalam sejarah manusia banyak raja, banyak orang berkuasa. Sampai kapan? Nebukadnezar ada di mana sekarang? Raja Nero ada di mana? Napoleon, Nazis, Hitler ada di mana? Orang yang berkuasa sampai mana tertinggi semua tidak bisa menang karena ditaklukkan oleh maut. Hanya Allah pencipta semesta membangkitkan Yesus dari orang mati ke tubuh mulia sebagai surat untuk kita akan membangkit. Dan bukan kuasa Allah dinyatakan melalui kebangkitan Yesus. Ada satu istilah lagi, dan mendudukkan dia di sebelah
Kanaannya di surga. Bukan bangkit saja, duduk di sebelah kanan Allah di surga. Ini artinya bukan tempatnya. John Calvin dalam buku tafsirnya katakan, ini bukan tempat sesuatu. Ini artinya kuasa yang ada di tangan Maha Kuasa diserahkan ke anaknya Yesus. Maka dalam Yesus yang bangkit dan hidup sekarang, bukan duduk di surga, diberi segala kuasa, kekuatan dalam tangannya. Maka bagaimana kuasanya, kekuatannya dalam Yesus? Lebih baik kita baca secara langsung penjelasannya dari firman Tuhan. Berarti Kolose pasal 1 ayat 16. Kita lihat Kolose pasal 1 ayat 16. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik maupun kerajaan, baik pemerintah maupun pengusaha, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah kepada tubuh, yaitu jemaat, ialah yang surun, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bangkit dari orang mati, pertama surun artinya sebelumnya Tuhan Yesus membangkitkan 3 orang. Tapi mereka dibangkitkan sebentar mati lagi. Lazarus dibangkit sebentar mati. Tapi Yesus dibangkit sebagai tubuh mulia yang kekal. Maka disebut surung, kita juga akan demikian dibangkit oleh Allah yang Maha Kuasa sebagai tubuh yang mulia dan rohani. Dan kita melihat satu lagi, Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawahnya. Yesus yang berkuasa demikianlah disebut, diberi ke jemaat, gereja sebagai kepala, dan jemaat disebut tubuhnya. Jadi ayat 21 katakan demikian. Efesus pasal 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan kerajaan dan amal. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di sini diumpamakan hubungan Yesus dengan jemaatnya sebagai kepala dan tubuh. Kepala mengatur tubuh, segalanya mengatur. Dan
menguasai, mengarahkan. Tubuh itulah mewujudkan, melakukan apa yang diperintah, diingin, dikehendaki dari otak. Dan hubungan kepala dengan tubuh adalah hubungan hidup. Seperti umat Allah diumpamakan sarang pohon anggur. Dan Tuhan adalah pokoknya. Pokoknya dengan caranya, hubungannya dengan hidup. Segala kekuatan hidup dari pokok ke cara. Di sini, jemaat dengan kepala kita Yesus adalah seperti kepala dan tubuh. Hubungannya hidup. Maka ada satu buku komentar dikatakan hubungan ini adalah living connection between you and Christ. Jadi jemaat dengan Yesus kepala hubungannya living, hidup. Bukan teorinya, bukan acaranya, living. Dan Yesus penuh. Mempenuhkan segala sesuatu. Bagaimana Bapak kita bisa membayangkan dalam jemaat Yesus penuh. Ada kepenuhan Yesus di mana ya? Mungkin kita itulah menyembah Tuhan. Satu minggu sekali kumpul menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah. Rasanya asal Tuhan Yesus. Kita dengar kesaksian seperti yang tadi. Ibu bilang, wah bagaimana Yesus hidup ya? Lengkap. Menolong operasinya, menyembuhkannya, menyediakan dana. Komplit. Penuh. Kadang-kadang di gereja besar kita merasakan betul Yesus penuh. Waktu saya kunjungi satu gereja ternama, gereja Mega Church di Seoul, Korea. Namanya Saranghae Church. Saranghae artinya kasih. Ini ada jemaatnya 50.000 orang. Memang hebat gedungnya. Tapi saya tertariknya di sekitar gedung gereja ada gedung-gedungnya. Jadi kebetulan menantu saya, suami Naoko, waktu belajar di Korea, ambil S2, melayani di situ. Bagi yang orang Jepang. Jadi saya diantar. Gedung ini untuk ini, gedung ini khusus untuk orang lemah, orang yang handicap. Ada 5 tingkat, ada sekolah, ada tempat latihan, dan ada tempat kerja. Jadi orang yang ada handicap, banyak gangguan, baik tubuh dan otak. Dikumpulkan, di situ belajar, dan dilatih kerajinan tangan. Akhirnya ada tempat kerja. Ada beberapa mobil sedang dicuci, katanya itu juga bekerja mereka. Wah, gereja begitu besar. Komplit. Rasanya, oh betul ya. Tuhan Yesus penuh untuk memenuhi segalanya.
walaupun kita ketika belum bisa merasakan itu tempat ibadah yang tetap berubah. Tetapi Bapak Saudara sekalian, arti kepenuhan Kristus ini bukan hanya hal jasmani. Firman Tuhan lebih utamakan. Kepenuhan Kristus ada di mana? Di dalam masing-masing jemaat. Masing-masing kita. Kita melihat Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bagaimana kita? Kita bertumbuh oleh Roh Kudus, berhikmat khusus, dibuka mata rohani, mata hati, makin mengenal Allah, makin mengenal Kristus. Akhirnya apa? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Disitulah kedewasaan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebenaran. Paulus berdoa supaya iman, kasih, jemaat Efesus bertumbuh makin kuat melalui mengenal Allah, melalui firman Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus. Makin mengenal Allah berkuasa, makin mengenal kuasa Yesus yang diberi sebagai kepala kita. Disitulah ada kesatuan. Kita semua saudara, kita adalah keluarga. Karena apa? Percaya Yesus sebagai kepala. Dan makin mengenal Allah, Yesus melalui firman. Makin dewasa. Itulah tujuannya sampai kepenuhan Kristus. Inilah tujuan doa dan rahasia pertumbuhan iman dan kasih. Dan satu dari dimensi lain, jemaat adalah tempat kepenuhan Kristus. Itu betul-betul melalui Yesus. Apa yang perlu bagi manusia? Yang paling perlu, yaitu hidup yang kekal. Penebusan oleh darah Yesus yang sudah dikatakan dalam bagian pertama pasal 1. Jadi warisan hidup yang kekal. Sekarang hidup dengan apa? Kuasa Allah, kuasa Yesus. Melalui firman makin mengenal, makin imannya bertumbuh, makin kita rasa bersatu, dewasa. Dan itulah dikasih tahu ke dunia. Di dunia hanya satu-satunya yang memenuhi segala-galanya. Bagi manusia yang paling penting, akibat dosa ditebus. Hidup sama dengan Yesus dan Allah yang berkuasa, yaitu hidup yang kekal. Ini penuh dalam gereja. Itulah meluap diberitahukan ke seluruh dunia. Ada satu cerita tentang hal ini.
ini bukan ada dalam Alkitab ya. Dan jangan salah. Cerita lama diwarisi dalam sejarah gereja Eropa. Cerita dan Tuhan Yesus dan Gabriel kepada malaikat. Waktu Tuhan Yesus kembali ke surga, Gabriel menyambut, katakan, Tuhan, betapa hebatnya, beratnya penderitaan, pengorbanan di dunia. Tuhan Yesus jawab, betul. Gabriel tanya, apakah maksud penderitaan Tuhan sudah dikasih tahu ke dunia? Karena Tuhan menderita untuk dunia. Apakah dunia tahu? Tuhan Yesus katakan, belum. Saya hanya kasih tahu murid-murid dan beberapa kelompok supaya mereka memberitahukan tentang karya yang aku telah melaksanakan kepada orang yang lain, kepada kelompok lain. Dan yang dengar itu memberitakan yang lain. Terus ke seluruh dunia. Gabriel tanya, tapi Tuhan, andai kata murid-murid gereja lupa atau letih, tidak mampu memberitakan bagaimana. Apalagi kalau berabad-abad. Bagaimana kalau gereja tidak melaksanakan itu? Tuhan Yesus jawab, hanya satu kata-kata. Aku percaya mereka. Mereka itu siapa? Jemaat. Kita lah. Istilah percaya. Bahasa Jepannya lebih ada nuansa. Watashi wa kyokai ate ni shiteる. Ate niする. Maka sulitnya itu percaya. Ate niする. Artinya percaya itu yang melaksanakan. Tuhan Yesus tidak pernah kecewa, tidak pernah gagal. Tetapi Tuhan Yesus tetap percaya kita. Melaksanakan, memberitakan karya penderitaan Yesus, kuasa Yesus ke dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Betul-betul Tuhan, kami dulu tidak ada iman kepada Yesus. Tidak ada sama sekali kasih kecuali cinta. Tapi Tuhan, sungguh luar biasa. Sekarang juga kami boleh hidup dengan iman kepada Yesus dan mengasihi segala saudara, keluarga. Tuhan, terima kasih sudah disediakan roh hikmat dan wahyu. Paulus mendoakan supaya jemaat Efesus menerima roh hikmat dan wahyu. Demikian Tuhan, kami juga memerlukan untuk mengerti kebenaran. Hati kita terbuka, itulah melalui firman dengan pertolongan roh hikmat dan wahyu. Terima kasih Tuhan. Kami dijadikan anggota jemaat Yesus yang hidup dan berkuasa.
Dan terima kasih ditugaskan kita di dunia pada masa kini. Walaupun banyak tugas sibuk bisa jadi letih, tapi boleh kami tetap ingat Tuhan Yesus percaya. Tuhan Yesus Ateni seteru kepada kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datangkanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi pada di surga. Ajarlah kepada kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaannya. Amin.